Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumidin, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Dia yang berhak menilai, hanya Dia yang berhak menghukum. Manusia apapun di semesta ini, tidak ada yang diberi hak untuk itu. Oleh karena itu, para sahabatku yang budiman, sadari sepenuhnya, segala puji milik Allah. Kalau segala puji milik Allah, berarti habis semua pujian untuk Allah. Oleh karena itu selayaknya, sebelum kita lanjutkan acara ini, mari kita sampaikan pujian untuknya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali dari kajian keluh kesahku, ada apa dengan diriku? Bersama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 27 sampai 30. Di situ ada satu pernyataan yang sangat luar biasa kalau bagi orang yang sadar membacanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang ini, ya tenang. Artinya jiwa ini sudah tidak ditarik-tarik oleh pasang surut kehidupan dunia. Sebenarnya jiwa yang tenang itu berarti jiwa yang sudah suci. Dan jiwa yang suci seperti yang sudah saya sampaikan di kajian yang sebelumnya, untuk mencapai kesucian itu ada latihannya. Dan latihannya sudah saya sampaikan. Semoga kita sudah sampai di episode yang keempat ini, kita sudah mencapai keadaan itu. Dan beruntunglah kalau saat ini kita sudah dihaikan oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan ternyata ya, kata tenang ini dalam Al-Quran juga diulang-ulang. Dan satu-satunya cara untuk mencapai ketenangan dari jiwa itu, maka jiwa itu hanya satu, harus mengingat kepada Sang Maha Jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah, qalbu kita menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah, maka jiwa kita akan menjadi tentram. Nah, kenapa di sini ada dua kata yang berbeda? Ada yang namanya jiwa, ada yang namanya qalbu. Karena sebetulnya ya qalbu itu adalah ruang di mana jiwa bisa bertemu dengan Sang Maha Jiwa. Qalbu itu adalah suatu lokus pada diri manusia yang disediakan Allah untuk pertemuan jiwa dengan Sang Maha Jiwa. Makanya di Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berkunjung ke rumah sejati kita. Salah satunya dalam Al-Quran Allah mengatakan, walillahi alan nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait. Baitnya apa? Inna awala baitin. Rumah awal yang dibangun oleh Allah. Bukan rumah awal yang dibangun oleh manusia, tapi rumah awal yang dibangun oleh Allah dengan tangan Allah sendiri. Oleh karena itu maka tidak mungkin Allah memesan untuk rumahnya pada manusia. Karena Allah menciptakan rumahnya dengan tangannya sendiri. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Kalau kalbunya orang yang beriman itu adalah rumahnya, maka tugas kita adalah berkunjung ke rumahnya. Berkunjung ke rumahnya berarti mempertemukan antara jiwa dengan Sang Maha Jiwa. Antara tamu dengan
tuan rumah. Makanya siapapun yang mau berkunjung ke rumahnya, maka akan disediakan hidangan langitnya. Tapi kalau kita tidak mau berkunjung ke rumahnya, ya salah kita. Kalau kita tidak mendapatkan hidangan langit. Hidangan langit itu disebut Al-Maidah. Dan Al-Maidah ini kan menjadi satu surat yang cerita tentang hidangan. Bukan hidangan materi, tapi hidangan ruhani. Makanya hari raya Idul Fitri itu adalah saat di mana seseorang mendapatkan hidangan dari langit. Tetapi justru kebanyakan manusia hanya sibuk dengan hidangan-hidangan bumi. Padahal di Quran sendiri ada satu ayat di mana Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi ternyata hari raya yang sebenarnya adalah saat di mana kita mendapatkan hidangan dari langit rohani kita. Dan kita tidak akan mendapatkan hidangan itu kalau kita tidak mau berkunjung ke rumahnya. Dan berkunjung ke rumahnya, tentu saja kita menjadi tamu. Dan kita akan dimuliakan oleh yang punya rumah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan sembah rumahnya, tapi sembah yang punya rumah. Falya'budu robba hadal bait. Para sahabat, apakah kita tidak ingin di mana kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan ini ada di Quran surat Al-Fajr. Fajar itu adalah transisi dari malam ke terang. Transisi dari malam ke siang. Itu adalah keadaan awal. Fajar itu adalah transisi dari gelap gulita kepada terang benderang. Kegelapan batin kita itu harus ditransisikan menuju terangnya batin kita dengan menghadirkan cahaya ilahi. Dan ini bukan sekedar omong-omong, karena ini harus dibuktikan, harus dirasakan langsung, harus dialami langsung. Karena yang seperti ini tidak mungkin dibicarakan, tidak mungkin dikatakan, karena kata-kata tidak akan cukup. Walaupun kita menggunakan kata-kata, kita tidak akan sampai pada pemahaman yang sesungguhnya. Karena ini soal rasa. Dan rasa ini harus dirasakan. Ketika rasa dirasakan, semua kata-kata akan terlampaui. Makanya yang disuruh untuk kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki. Ya, yang disuruh untuk kembali kepada Tuhan itu adalah jiwa-jiwa yang sudah tenang. Jiwa-jiwa yang sudah suci. Jiwa yang sudah tidak melekat lagi kepada keserakahan akan yang diinginkan. Jiwa yang sudah tidak membenci lagi kepada segala hal ya yang tidak diinginkan. Sudah terbebas dari itu. Jiwa-jiwa yang sudah terang. Jiwa-jiwa yang sudah menemukan tempat asalnya. Jiwa-jiwa yang sudah mengenal ya tempat asalnya. Jiwa-jiwa yang sudah mengenal tempat kembalinya. Makanya terhadap jiwa-jiwa yang semacam ini, lalu Allah mengatakan irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Bahkan dikatakan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku. Begitu seseorang sudah mencapai kesucian jiwa, maka otomatis dia sudah kembali kepada Tuhannya. Begitu seseorang sudah mencapai kesucian jiwa, secara otomatis dia sudah ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Jadi apapun yang terjadi ridho dan diridhoi. Karena dia sadar, apapun yang terjadi itu karena keridhoannya. Maka dia pun ridho. Maka ketika ridho, pasti diridhoi. Dan untuk diridhoi harus ridho. Jadi ridho itu artinya sudah tanpa syarat menerima apapun. Ridho. Dan begitu ridho, diridhoi.
Maka begitu kita sudah mencapai keridhoannya, maka otomatis kita menjadi hambanya, menjadi keluarganya. Maka otomatis kita akan merasakan jannahnya. Karena sesungguhnya jannah itu adalah saat kita bisa merasakan kehadirannya. Jannah itu pada saat kita merasakan kebersamaan dengan dia. Karena keterpisahan dengan dia, itulah sesungguhnya ya yang menyebabkan kita merasa terasing di rumah kita sendiri. Para sahabat, di Quran surat Al-Infitor ayat yang ke-5, surat yang ke-82. Allah menyatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kitalah yang paling tahu apa yang kita kerjakan. Kita yang paling tahu apa yang kita pikirkan. Kita yang paling tahu apa yang kita katakan. Kita yang paling tahu seberapa besar kemelekatan kita, keserakahan kita kepada yang kita ingin. Kita yang paling tahu seberapa besar kebebasan kita untuk membebaskan diri dari kebencian terhadap yang tidak kita ingin. Kita yang paling tahu seberapa gelap kegelapan batin kita sendiri. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Lalu diulang di dalam Quran surat At-Takwir ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan sekaligus yang dilalaikannya. Jadi kita yang paling tahu siapa sesungguhnya diri kita. Nah, ketika kita mau jujur pada diri kita sendiri, dan ketika kita mau jujur tentang kelemahan diri kita sendiri, maka disitulah kebangkitan kita akan mulai muncul. Para sahabat, di Quran surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang ke-9. Allah menyatakan, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, ya, bukan sekedar beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi wa tu'azziruhu, menguatkannya. Wa tuwaqqiruhu, membesarkannya. Wa tusabbihuhu, ya, menyucikannya. Bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Coba bayangkan para sahabat, tugas kita terbentang begitu luas. Bukan sekedar mengimani Allah dan Rasulnya, tetapi kita harus menguatkannya, kita harus membesarkannya, dan kita pun menyucikannya di pagi dan petang. Pagi dan petang memang secara syariat, pagi itu mungkin ya jam 6. Petang itu jam 6 sore. Tetapi bagi saya, pagi dan petang di ayat ini lebih jauh dari itu. Karena kalau pagi dan petang kita menyucikan Allah, berarti siang hari kita boleh mengotorinya gitu. Tengah malam kita boleh mengotorinya begitu. Karena perintahnya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan dia pagi dan petang. Awas, hati-hati. Pagi dan petang kalau hanya dibatasi oleh waktu, berarti kita bersuci hanya pagi dan petang. Lalu siang hari tidak, malam hari tidak, di antara pagi dan petang tidak. Kan kalau dibatasi oleh waktu, maka menjadi rigid. Oleh karena itu maka pagi itu apa sesungguhnya? Hakikatnya pagi adalah pertemuan antara malam dengan siang. Hakikatnya petang adalah pertemuan antara siang dengan malam. Jadi sebetulnya pagi itu pertemuan antara cahaya dan kegelapan. Petang pun pertemuan antara cahaya dan kegelapan.
Jadi pagi dan petang itu dalam dimensi yang lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu. Tapi pagi dan petang itu, di setiap ruang dan waktu, kita selalu menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Ketika kita selalu menghadirkan cahaya dalam kegelapan, berarti disitulah kita menyucikannya. Sebetulnya Allah tidak perlu disucikan oleh kita. Tetapi saat kita menyucikannya, sebetulnya kita sedang menyucikan diri kita sendiri. Bagaimana menyucikan? Yang menyucikan itu dengan tindakan. Dengan tindakan, tidak cukup dengan kata-kata. Karena kalau piring kotor, tidak cukup dipanggil, wahai piring, bersihlah. Tidak bisa. Harus ada air yang dikocorkan. Harus ada air yang menyentuh piring. Harus ada sabun yang menyentuh piring. Harus ada tangan yang menyentuh piring. Karena tidak mungkin piring bisa suci tanpa aksi. Sama. Jiwa juga tidak akan menjadi suci tanpa aksi. Tidak cukup dengan mengulang-ulang membaca tasbih. Tidak cukup dengan mengulang-ulang baca subhanallah. Walaupun itu secara sugestif bisa mempengaruhi kita. Tetapi harus ada aksi untuk membebaskan jiwa kita. Dari apa? Satu, bebaskan jiwa kita dari keserakahan kepada yang kita ingin. Yang kedua, bebaskan jiwa kita dari apa? Dari kebencian terhadap yang tidak kita ingin. Yang ketiga, bebaskan jiwa kita dengan menghadirkan cahaya ilahi. Ketika kita bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan, itulah yang disebut dengan watusabbihuhu bukratan wa asila. Kita sudah bisa bersuci di pagi dan petang. Artinya kita sudah bisa bersuci kapanpun dimanapun. Ketika kita selalu menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Ketika diri kita dikendalikan oleh pikiran gelap kita. Ketika diri kita dikendalikan oleh diri palsu kita. Langsung kita sadar. Oh, itu bukan diri saya. Itu bukan diri saya. Itu diri palsu saya. Segera kita mengambil alih. Kendali dalam diri kita. Diambil alih oleh kesadaran. Mau marah tidak jadi. Mau berantem tidak jadi. Mau menghujat tidak jadi. Mau mengeluarkan kata-kata kotor tidak jadi. Ada rem yang hidup dalam diri kita. Nah, rem itu datangnya dari mana? Dari kesadaran. Dari penyaksi bagi pikiran kita. Itu yang dibutuhkan oleh kita. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Menguatkannya, membesarkannya, dan menyucikannya di pagi dan petang. Apakah Allah perlu dikuatkan oleh kita? Apakah Allah perlu dibesarkan oleh kita karena Dia sudah maha besar? Apakah Allah perlu dikuatkan oleh kita sementara Dia Al-Qawi yang maha kuat? Apakah Allah perlu disucikan oleh kita karena Dia sudah maha suci? Tidak. Ini semua adalah untuk kita sendiri. Ini semua kembali kepada kita sendiri. Menguatkan Allah. Berarti kita menarik kekuatannya ke dalam diri kita. Supaya kita juga kuat. Tidak terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan dunia. Tidak gampang tergena badai. Kita memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Terutama kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Makanya capailah keyakinan yang isbatul yakin. Isbat itu artinya adalah kokoh. Isbat itu artinya teguh. Keyakinan yang teguh. Bagaimana kita bisa mencapai keyakinan yang teguh? Tidak cukup sekedar ainul yakin. Tidak cukup sekedar ilmu yakin. Bahkan tidak cukup sekedar hakul yakin. Kita harus mencapai isbatul yakin. Keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh. Bagaimana kita bisa mencapai keyakinan yang itu? Ketika kita langsung sebagai pelakunya. Bukan sekedar mendengar bahwa di tempat tertentu ada kejadian. Bukan sekedar mendengar dari orang, dari koran. Di tempat tertentu ada kejadian. Tapi bahkan kita adalah yang mengalami kejadian itu. Itulah yang disebut dengan learning to do. Learning to be. Kita mengalami langsung. Itulah yang harus dilakukan oleh kita dalam perjalanan spiritual kita. Para sahabat yang dirahmati Allah. Di episode kali ini kita berbicara tentang keluh kesahku. Dan satu-satunya cara untuk membebaskan keluh kesah, bukankah
Di part yang pertama saya sudah mengatakan, kita harus sholat. Sholat yang semacam apa? Bersyarat lagi. Ternyata di Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-23, sholat yang doim. Ingat kepada Allahnya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Ingat kepada Allahnya di setiap ruang dan waktu. Dan ingat itu tidak ada sebutannya. Karena ingat itu hening bening di dalam. Dan syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Cukup kita mengetahui yang kita ingat, maka ingat akan terjadi di situ. Nabi Musa ingat kepada Allah karena Allah sudah bertajali di puncak kesadarannya Musa. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa. Ketika sudah bertajali, otomatis batiniah Musa sudah menyaksikan itu. Dan apa yang disaksikan, itu yang diingat. Makanya kita tidak cukup berbicara Musa, sejarah Musa. Buat apa kita cerita sejarah? Itu masa lalu. Tapi bagaimana kita menjadi Musa? Bagaimana kita menjadi Ibrahim? Yang dibutuhkan sekarang oleh kita bukan sekedar menceritakan sejarah masa lalu, tapi bagaimana kita menjadi. Bukan menjadi pengamat, bukan sekedar memperingati, tetapi kita menjadi pelaku itu sendiri, supaya kita bisa mengalami langsung. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa. Makanya pantas kalau di Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-20, ayat yang ke-8. Surat kedua ayat yang ke-8. Allah menyatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sungguh bukan orang-orang yang beriman. Memang mengaku itu sangat mudah. Tetapi untuk diaku sebagai orang yang beriman oleh Allah, dan kita memiliki ciri-ciri iman sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun dan ayat yang lainnya, kita tidak bisa sekedar menghafalkan ciri-ciri itu. Tetapi kita harus memiliki ciri-ciri itu. Kita harus mengalami ciri-ciri itu. Dan ciri itu harus menjadi watak kita. Itu yang pernah menimbulkan kegelisahan bagi saya. Karena terus terang, saya ini tidak pernah puas ketika hanya mendengar sesuatu dari orang. Bahkan sesuci apapun kata-kata dari kitab suci, kalau itu belum dialami oleh kita, tetap saja itu belumlah merupakan suatu kebenaran. Karena kebenaran itu hanya akan terjadi pada diri kita kalau kita sudah menjadi pengalaman. Kalau kita sudah mengalami langsung. Malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Ketika membaca Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, terus terang, saya pernah mengalami goncangan yang luar biasa. Jangan-jangan saya cuma mengaku sebagai orang yang beriman. Sementara Allah sendiri mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Sungguh kamu bukan orang yang beriman. Karena kamu tidak memiliki ciri-ciri dari orang yang beriman itu. Bahkan Allah menegaskan di ayat lain, di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah. Siapa mereka ini? Orang yang mengaku beriman. Dan mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Orang yang sungguh-sungguh sudah mencapai iman. Sudah terbuka mata kolbunya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sesungguhnya bukan menipu Allah. Mereka bukan menipu orang yang beriman. Tapi mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Sedangkan mereka tidak sadar. Saya pernah terombang-ambing dalam situasi di mana saya menipu diri saya sendiri. Dan pada saat itu, terus terang, saya benar-benar tidak sadar. Karena dari kecil, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang perasaan saya kurang apa. Semua ritual agama sudah dilakukan sebagaimana syariat agama yang saya anut. Tetapi pada titik tertentu, saya mengalami kegelisahan yang hebat. Pada titik tertentu, ketika saya jujur pada diri saya sendiri, ternyata mengaku itu tidak cukup kalau tidak diaku. Maka itu menimbulkan suatu terobosan yang luar biasa dalam kehidupan saya.
Sehingga saya melakukan proses pencarian yang luar biasa. Belasan tahun melakukan proses pencarian itu. Dan itu bukan perjalanan yang sangat mudah. Walaupun apa yang saya katakan ini sepertinya sederhana. Tetapi untuk mencapai kesederhanaan, ternyata jalan yang saya tempuh bukan jalan-jalan yang sederhana. Tetapi untuk mencapai kesederhanaan itu, ternyata kita melewati malah justru jalan-jalan yang tidak sederhana. Bahkan saya pernah mengalami goncangan yang luar biasa ketika membaca lanjutan dari Quran surat Al-Baqarah. Ini baru permulaan Al-Baqarah. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, ini akan ada goncangan yang luar biasa yang akan menggoncangkan diri kita, sehingga akan tergoncang dengan segoncang-goncangnya kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri. Fi qulubihim maradun. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marado. Lalu akan ditambah penyakitnya. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun. Karena mereka berdusta. Saya bertanya pada diri saya, apa sih dusta saya? Dan ternyata sepanjang saya berdusta pada diri saya sendiri, saya tidak tahu. Tapi saya mengatakan saya tahu. Dan saya pura-pura tahu. Padahal saya tidak tahu. Lalu saya terjebak menjadi orang yang tidak tahu. Dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Maka tidak pernah saya akan bertemu dengan orang yang tahu. Karena saya menutup diri dari pengetahuan baru. Ketika saya tahu kalau saya tidak tahu, barulah saya membuka untuk hadirnya orang-orang yang tahu, yang akan memberikan pengetahuan kepada saya yang sebenarnya. Itulah yang namanya penyakit yang berbahaya. Dalam kalbu mereka tuh siapa? Orang yang mengaku beriman. Itu pernah saya alami. Sekedar mengaku saja. Tapi ciri itu tidak saya miliki. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marado. Bahkan Allah akan menambah penyakitnya. Sepanjang kita tidak mau jujur pada diri kita sendiri. Sepanjang kita berdusta pada diri kita sendiri. Dan kita hanya berpura-pura. Berpura-pura beriman. Pada sesungguhnya kita juga mengalami kegoncangan di sini. Saya belum bisa mengingat kepada Allah. Sepanjang sholat yang saya ingat adalah apa yang saya lihat. Apa yang saya dengar dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan kalau kita tidak mau jujur pada diri kita sendiri, kita tidak akan sampai merasakan nikmatnya sholat. Sehingga kita pun tidak akan terbebas dari keluh kesah. Kita tidak akan terbebas dari keluh kesah. Karena syarat dalam Quran surat Al-Ma'arij. Untuk terbebas dari keluh kesah itu, kita harus sholat. Dan sholat kita harus daimun. Apa yang doim dari sholat itu? Yang doim dari sholat itu adalah bukan gerakannya. Tapi yang doim dari sholat itu adalah ingatannya kepada Allah. Kalau gerakan itu kan terbatas. Gerakan itu hanya di waktu-waktu sholat. Tapi ingatnya itu terbawa ke dalam situasi kehidupan. Itu yang disebut dengan orang yang memelihara sholatnya dalam Quran surat Al-Mu'minun. Para sahabat, yang saya takutkan pada saat itu adalah saya takut bahwa saya justru menambah penyakit pada kalbu saya. Karena begitu saya berdusta pada diri saya, ternyata kata Allah, kamu akan menambah penyakit pada diri kamu sendiri. Dan penyakit itu akan bertambah dan terus bertambah. Dan ternyata memang bohong itu akan menghasilkan kebohongan-kebohongan baru. Karena begitu sekali kita berbohong, maka kita akan menutupi kebohongan itu dengan cara berbohong lagi. Makanya kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena bohong itu ternyata beranak pinak. Bohong itu menurunkan kebohongan. Bohong itu menderivasi kebohongan baru. Karena ketika kita berbohong, maka kita akan berusaha untuk menutupi kebohongan kita yang pertama dengan cara berbohong. Dan kita akan terus berbohong. Makanya sepanjang kita berbohong pada diri kita sendiri, masuk akal kalau ayat ini mengatakan, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marado, walahum azabun alim, bima kanu yakzibun. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit merasa. Penyakit merasa yang paling. Penyakit merasa ini sangat berbahaya.
merasa paling soleh, merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa paling benar, lalu merendahkan pihak lain. Karena siapapun yang merasa ini pasti akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini yang disebut dengan uzub. Ini yang disebut dengan takabur. Karena bangga pada diri sendiri. Karena penyakit merasa ini penyakit yang sangat berbahaya. Padahal kata Allah, kamu itu masih berbohong. Berbohong pada diri kamu sendiri. Cuman kamu tidak merasa. Bahkan di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, apa yang mereka katakan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Bagaimana mungkin kita mengadakan perbaikan di ruang kehidupan ini kalau yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata kotor, fitnah, hujatan, membenci orang lain, tidak siap untuk menerima perbedaan. Malah kita sedang mengajari kekotoran kepada umat. Oleh karena itu, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga batin kita. Mari kita fokus pada diri kita sendiri. Kalau hari ini kita masih berkeluh kesah, itu tanda sebetulnya bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ada yang perlu dikoreksi dengan sholat kita. Ada yang perlu dikoreksi dengan ingatan kita kepada Allah, yang hanya dibatasi oleh waktu. Kembali pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Sesungguhnya manusia itu kebanyakan berkeluh kesah. Apabila dia mendapatkan yang tidak dia ingin, dia menolaknya. Apabila dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat kepadanya. Kecuali orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya tidak dibatasi oleh waktu lagi. Sholatnya adalah daimun. Sholatnya adalah sepanjang hela napas. Semoga persembahan dari saya ini bisa membawa kita pada kesadaran baru, semangat baru, keterbukaan yang baru, sehingga kita terbuka dengan pengetahuan baru, sehingga kita menjadi diri-diri yang baru, memiliki kesadaran yang baru, memiliki hari yang baru, yang menakjubkan, yang luar biasa. Karena kita datang ke dunia ini untuk bahagia, untuk hidup senang, untuk mengalami keberkahan, untuk mengalami keberlimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.